Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan materi kita minggu yang lalu yang sudah membicarakan tentang tahap identifikasi dari 3 tahap dalam penyelesaian masalah sosial. Hari ini kita akan masuk pada tahap kedua, yaitu tahap diagnosis. Coba diperhatikan foto-foto berikut ini. Kira-kira dinamakan apakah itu? Ya, dari foto itu kita bisa melihat bahwa tergambar tentang masalah pengangguran, masalah anak jalanan, masalah prostitusi, maupun masalah premanisme. Ini semua adalah masalah sosial. Jadi, kesimpulan minggu yang lalu dari perkuliahan kita pada tahap identifikasi yang apabila dilakukan dengan benar akan mengubah masalah yang awalnya adalah bersifat laten kemudian menjadi masalah yang bersifat manifest sehingga akan mendorong upaya untuk melakukan pemecahan masalah. Setelah masalah sosial teridentifikasi, maka muncul respon dari masyarakat berupa tindakan bersama untuk memecahkan masalah. Nah, agar upaya bisa sesuai dengan harapan, maka perlu dilakukan pengenalan terlebih dahulu, baik itu berupa sifat maupun eskalasi dan latar belakang dari sebuah permasalahan sosial. Nah, ini yang menjadi tahap diagnosis. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya itu adalah supaya tepat sasaran dan sesuai dengan realitas. Berbicara tentang diagnosis, maka kita bisa membagi diagnosis itu ke dalam 2 tahap. Tapi perlu juga saya sampaikan, tahap diagnosis itu merupakan tahap dalam mencari sumber dari sebuah masalah. Karena kalau kita ingin mengetahui suatu penyakit, tentu saja kita perlu melakukan tahap diagnosis. Nah, kira-kira kalau dibawakan ke dalam ilmu sosial, kira-kira juga seperti itu. Untuk mencari apa sih yang melatar belakangi atau kenapa persoalan atau masalah sosial itu terjadi, maka perlu dilakukan diagnosis terhadap masalah tersebut. Nah, dalam tahap diagnosis itu sendiri ada 2 tahap. Ya, ada 2 pembagiannya. Yang pertama disebut dengan person blame approach, pendekatan yang menyalahkan pada individu itu sendiri. Nah, yang kedua system blame approach, pendekatan yang menyalahkan pada sistem itu sendiri. Nah, kedua pendekatan ini untuk melihat faktor fisik daripada seorang individu, faktor psikis dari seorang individu, maupun faktor atau proses sosial yang terjadi pada seorang individu. Atau bisa saja melihat struktur sosial, kemudian melihat institusi sosial atau fungsi sosial dari sebuah sistem. Pada tahap diagnosis person blame approach itu, kita akan melihat sumber masalahnya itu ditelusuri dan digali pada faktor yang melekat dan melatar belakangi penyandang masalah tersebut. Contohnya saja, masalah kemiskinan, maka yang digali itu adalah faktor kesehatannya. Kemudian bisa jadi faktor skill yang dipunyai oleh orang tersebut atau etos kerja yang dimiliki orang tersebut. Nah, etos kerja itu bisa jadi apakah etos kerjanya itu rendah atau tinggi sehingga dia menjadi tidak miskin. Kalau rendah bisa jadi itu yang menjadi persoalan sehingga dia menjadi miskin, atau tinggi etos kerjanya bisa jadi itu yang menjadi penyebab dia menjadi tidak miskin. Nah, bisa jadi misalnya masalah putus sekolah. Nah, kalau kita lihat pada individu tersebut akan digali faktornya berupa potensi akademiknya yang rendah misalnya, sehingga dia bisa menyebabkan dia putus sekolah, atau semangat belajarnya yang rendah, atau persoalan individu yang mengganggunya ketika dia belajar. Nah, contoh lain itu misalnya adalah oplosan. Ketika seseorang minum oplosan sehingga dia berujung pada kematian. Kadang-kadang masyarakat miskin seringkali kalau kita lihat
pada artikel tersebut meminum oplosan untuk menunjukkan identitas diri di hadapan kawan-kawan. Padahal sebenarnya kalau ingin meminum alkohol, bagaimana dengan pemecahan masalah terhadap individu atau person yang melakukan masalah tersebut? Nah, di sini tentu saja difokuskan pada penyandang masalah itu sendiri dengan cara bisa jadi dengan memberikan motivasi kepada individu tersebut atau memberikan bantuan modal usaha dan segala macamnya. Dalam kasus lain, bisa jadi dilakukan rehabilitasi bagi penyandang masalah. Misalnya, seseorang yang tergantung pada narkoba seperti tadi disampaikan, maka bisa dilakukan rehabilitasi terhadap dirinya. Atau misalnya, bisa juga dilakukan resosialisasi bagi wanita tunasusila. Atau bisa juga dilakukan terhadap anak jalanan maupun anak preman. Nah, ada kelemahan dari sistem person-blame approach tersebut. Apa kelemahannya? Tentu saja kelemahannya itu adalah blaming the victim. Karena apa? Karena kita menyalahkan korban yang melakukan masalah tersebut. Jarang sekali kita menyalahkan lingkungan luas daripada anak itu. Nah, karena tidak jarang penyandang masalah itu sebetulnya hanyalah korban dari sebuah sistem yang bermasalah. Contohnya adalah misalnya anak putus sekolah. Nah, kelemahan daripada person-blame approach ini pada anak putus sekolah itu boleh jadi bukan karena dia yang malas ataupun bukan karena dia yang tidak pintar, tetapi karena memang akses daripada pendidikan itu yang jauh sekali dari tempat dia tinggal. Atau misalnya pengendara yang mengalami kecelakaan di jalan raya itu disebabkan karena apa? Karena dinas PU itu menyelewengkan dana pengaspalan sehingga kualitas jalan di jalan raya tersebut menjadi buruk. Ini demikian dulu pertemuan kita, sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.